Tuhan, semua ini karena anugerah dan kebaikan Tuhan, kita boleh merayakan Natal melalui ibadah Kingmi Jemaat Immanuel Bekasi di tempat ini. Selamat datang kepada seluruh jemaat yang ikut beribadah hari ini, dan selamat datang kepada Pak Niko bersama keluarga. Ada Pak Kim bersama keluarga, dan Pak Paulus, dan ada Pak Mirna, dan terima kasih untuk semua kehadirannya para tamu luar biasa dan seluruh jemaat Immanuel. Ya, mungkin ada tamu yang lain. Terima kasih untuk kehadirannya. Baik Bapak Ibu dikasih Tuhan, kita bersama-sama akan menikmati firman Tuhan. Jadi hari ini firman Tuhan disampaikan dengan waktu yang sesingkat-singkatnya. Ya, sesingkat-singkatnya. Luar biasa ya. Jadi pesan Natal buat kita hari ini sesuai dengan tema yang sudah kita ada di spanduk ini depan, yaitu kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita. Kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita. Mari kita pertama kita buka dulu firman Tuhan. Satu firman Tuhan dari 1 Yohanes. Dari kitab 1 Yohanes. Kita bersama-sama perhatikan firman Tuhan 1 Yohanes 4 ayat yang ke-7 sampai 12. Ayat ke-7 sampai ayat ke-12. Silakan kaum pria atau kaum bapak membaca ayat 7 ayat ke-8, kaum ibu atau wanita seluruhan, dan sampai selesai nanti 12 bersama-sama saling bergantian. Dimulai dengan kaum pria, 2, 3 ya. Saudara-saudaraku yang terkasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah, dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, dia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia supaya kita hidup olehnya. Inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai damai bagi dosa-dosa kita. Saudara-saudaraku yang terkasih, jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka harusnya kita juga saling mengasihi. Tidak ada seorang pun yang diakui Allah. Kita saling mengasihi, Allah telah meminta dan kasihnya senantiasa dibangun dalam kita. Ya, baik Bapak Ibu, saya akan mengulang membaca khususnya ayat yang ke-9. Mari kita perhatikan di 9, karena di ayat ini yang menjadi tema firman Tuhan yang disampaikan di Natal ini. Dikatakan demikian, dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia supaya kita hidup olehnya. Saya baca ungkapan yang mengatakan, inilah kasih Allah yang dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia supaya kita hidup olehnya. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu dikasih Tuhan, hari ini kita bersama-sama merayakan Natal. Sesungguhnya apa makna Natal itu? Umur saya sekarang 50 tahun. Berarti saya udah 50 kali merayakan Natal. Kalau dibawa orang tua saya masih kecil, Natal. Ya, 1 tahun lahir mungkin sudah dibawa Natal. Sekalipun saya belum menikmati, belum tahu artinya. Ada yang umur di atas 50 tahun, Pak Niko umur berapa? 53. Bapak lebih muda dari saya. Saya 50, Bapak lebih 53. Bapak masih muda sekali Pak, luar biasa. Ya, kalau Pak Gim udah berapa Pak? 50 Pak. Ya? 50. Pas. 50 pas. Wah, luar biasa. Sama kita Pak, 50 pas. Tapi kalau di Israel seperti Pak Gim ini masih anak remaja Pak. Betul. Masih sangat muda. Puji Tuhan. Artinya apa, saudara kasih Tuhan? Kita sudah sering merayakan Natal sesuai dengan usia kita, sesuai dengan umur kita. Berapa kali kita merayakan Natal?
Itu sesuatu yang luar biasa. Kalau Tuhan memberikan kesempatan kepada kita hari ini merayakan Natal, itu semua karena anugerah Tuhan. Amin. Amin. Tetapi yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita bukan saja merayakan Natal setiap tahun, tetapi apakah makna Natal itu sudah kita aplikasikan dalam kehidupan kita setiap hari. Karena Natal itu bukan hanya pada saat Desember. Sesungguhnya Natal itu tiap hari. Amin. Mengapa? Karena Natal itu berbicara tentang kasih. Natal itu berbicara tentang kasih. Bukan dikatakan identik dengan kasih. Ada orang mengatakan Natal itu identik dengan kasih. Maka saya katakan Natal itu adalah kasih. Amin. Makanya hari ini kembali kita diingatkan oleh firman Tuhan. Kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita. Mari kita perhatikan bersama-sama mengapa penting tema ini. Mengapa penting kita belajar kasih Allah telah dinyatakan di tengah-tengah kita. Karena hari-hari ini kita perhatikan dunia sudah mulai banyak kehilangan kasih. Orang-orang yang tidak percaya barangkali berkata kasih, berbicara tentang cinta kasih. Bahkan orang Kristen pun hari-hari kita mendengar tentang kasih dan cinta kasih. Tapi apakah sesungguhnya kasih itu sesuai dengan apa yang dikatakan di Alkitab? Seringkali kita temukan tidak sesuai. Cinta kasih di dunia ini berbeda dengan cinta kasih yang berasal dari Tuhan. Sekarang ini banyak orang mengalami krisis kasih. Mengapa mengalami krisis kasih? Karena kasihnya itu adalah kasih dunia. Karena kasihnya itu adalah kasih karena kedagingan. Suami mulai kehilangan kasihnya kepada istrinya. Sebaliknya istri juga mulai hambar kasih kepada suaminya. Orang tua sudah mulai kekurangan kasih kepada anak-anaknya. Anak-anak pun sudah mulai tidak menghargai, menghormati, dan mengasihi orang tuanya. Sesama kita pun karena tidak menguntungkan buat kita, kita sudah mulai tidak mau mengasihinya. Kita mengasihi karena apa? Karena dia masih mengasihi kita. Kita mengasihi karena dia masih menguntungkan buat kita. Karena kita mengasihi semua karena menggunakan kata jika. Jika dia masih baik-baik dengan saya akan mampu mengasihinya. Tapi kalau dia berbuat jahat kepada saya, memfitnah saya, maka tidak mungkin saya bisa mengasihinya. Kalau dia pernah merugikan saya, bagaimana mungkin saya mengasihinya? Kalau pernah dia mendampar saya, memukul saya, bagaimana saya bisa mengasihinya? Kalau dia pernah mencemarkan nama baik saya, bagaimana saya untuk mengasihinya? Kalau dia seorang yang sangat kikir dan pelit, bagaimana saya bisa mengasihinya? Kalau dia seorang yang suka hanya menerima, tidak pernah memberi, bagaimana saya bisa mengasihinya? Bagaimana kalau dia sudah dulunya masih cantik, manis, dan usia masih muda dan sudah tua, wajah sudah keriput, tetapi apakah kita masih tetap bisa mengasihinya? Terutama suami istri. Kalau masih ganteng suaminya, cantik istrinya, masih muda mengatakan, halo sayang, bagaimana pada suatu saat dua-duanya sudah keriput, masih mampukah kita mengasihinya? Kita tidak akan pernah mampu mengasihi seperti itu kalau bukan kasih Tuhan. Amin. Makanya hari ini kau belajar bersama-sama. Kasih Tuhan. Kita baca sekali lagi. Di dunia ini sekarang banyak yang terlalu egois, hanya mementingkan dirinya sendiri, termasuk yang menyatakan diri sebagai anak-anak Tuhan, orang Kristen. Masih banyak yang hanya dalam hidupnya itu egois, hanya mementingkan diri sendiri, mau menjadi orang Kristen hanya untuk menerima berkat dan tidak mau menjadi berkat. Mau merintis membuka suatu pelayanan supaya ada saluran berkat memberkatinya, bukan karena motivasi panggilan, karena kasih Tuhan. Maka orang seperti ini dia akan pernah bertahan dalam pelayanan. Tapi kalau kasih Kristus yang membuat dia memanggil dia untuk melayani, apapun yang terjadi,
akan tetap setia untuk melayani. Amin. Hari ini kita belajar 3 hal. Hal yang pertama, supaya kasih kita itu kasih yang berbeda, tidak seperti kasih yang di dunia ini. Supaya kasih kita itu kasih yang sempurna, kasih yang sejati, yang sangat berbeda dengan kasih dunia ini. Ini harus kita pahami dengan baik-baik. Ini yang buat kita sehingga kita tampil beda dengan cinta kasih yang ada di dunia ini, yang hanya sifatnya menguntungkan, mementingkan diri sendiri. Kalau itu yang terjadi, maka tidak ada bedanya kita dengan orang lain. Tapi hari ini Tuhan ingatkan kepada kita kembali tentang kasih Allah. Bapak Ibu jemaat dikasih Tuhan, mutu kasih orang Kristen itu harus berbeda dengan dunia. Amin. Harus berbeda dengan dunia. Makanya perlu kita maknai apa sih perbedaan kasih dunia dengan kasihnya Tuhan, kasihnya Kristus. Jelas sangat berbeda. Sangat berbeda. Di agama manapun tidak ada yang mengajarkan kasih seperti kasih yang diajarkan oleh Kristus. Sekalipun menyebut nama Allah, nama Tuhan, coba bayangkan, Allah Akbar, bunuh, Allah Akbar, lalu merusak misalnya, Allah Maha Besar, itu kan bahasa Arab. Ya, kalau bahasa Indonesia kan Allah Maha Besar. Apakah Tuhan punya sifat seperti itu? Yaitu kasih yang membunuh. Tidak. Alkitab sudah jelas katakan, jangan membunuh, jangan merusak. Itu kasih Tuhan. Apa kasih Tuhan? Mari kita belajar bersama-sama. Perbedaan kasih dunia dengan kasih Tuhan itu siapa yang menyatakan? Adalah Allah sendiri. Maka dikatakan kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita. Kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita. Kasih yang bagaimana? Kasih yang seperti apa yang dinyatakan itu? Kata dinyatakan di sini adalah penyingkapan, disingkapkan. Tadinya kasih itu rahasia bagi manusia, rahasia bagi kita. Belum tahu kasihnya Tuhan itu. Manusia sudah kehilangan kasih sejak manusia jatuh dalam dosa. Gambar dan rupa Allah itu sudah rusak. Maka sekaligus pun kasih sesamanya sudah mulai rusak. Dibuktikan di mana? Kain membunuh adiknya Habel, satu darah. Mengapa? Karena sudah dikuasai oleh dosa. Tidak ada kasih. Bukan hanya Kain dan seterusnya keturunan. Roh dikatakan dalam Kejadian 6. Dosa semakin merajalela. Kehilangan kasih sampai kepada Sodom dan Gomora. Sudah kehilangan kasih yang adalah dosa kecemaran, perbuatan zina, dosa seksual, perselingkuhan, dan itu pun terjadi sekarang ini. Mengapa? Karena dia sudah kehilangan kasih Kristus. Dan tidak banyak juga hamba Tuhan yang jatuh dalam perbuatan dosa. Kenapa? Karena sudah kehilangan kasih Kristus. Bapak Ibu dikasih Tuhan, hal yang pertama, kasih Tuhan itu adalah kasih yang dinyatakan itu bersumber dari Allah. Amin. Perhatikan di ayat yang ke-7. Mari kita perhatikan 7. Saudara-saudaraku yang kekasih. Nah, ini suatu ajakan yang luar biasa. Saudara-saudaraku yang kekasih, kata Yohanes, saudara-saudaraku. Ini digunakan saudara-saudaraku yang kekasih. Ini suatu panggilan yang sangat akrab, panggilan yang dalam suatu keluarga yang suatu diikat dengan kasih Kristus. Agape, yaitu dengan agape. Kita dipersatukan di tempat ini karena kasih Kristus. Amin. Amin. Kita tidak kenal satu sama lainnya, tapi kita bisa jadi kenal karena kasih Kristus. Amin. Sehingga kita menjadi keluarga, menjadi jemaat Immanuel Bekasi. Perhatikan, marilah kita saling mengasihi. Ada satu ajakan. Marilah kita saling mengasihi. Kasih itu berasal dari Allah. Dikatakan di sana, kasih itu berasal dari Allah. Jadi kasih yang telah dinyatakan oleh Tuhan itu adalah kasih yang berasal dari Allah. Kapan dinyatakan?
Apakah kasih itu ada hanya sejak Natal? Apakah kasih itu ada sejak pada saat Yesus lahir di Bethlehem? Dan mengapa dikatakan kasih itu dinyatakan seolah-olah kasih itu baru ada setelah Yesus hadir, lahir di tengah-tengah dunia, dari datang ke dunia ini? Sesungguhnya tidak. Kasih Tuhan itu sebelum dia lahir, sebelum dia datang ke dunia, sebelum dia sama dengan manusia, sebelum dia menjadi hamba, sebelum dia mati di kayu salib, kasih itu sudah ada. Bahkan kasih itu melekat pada dirinya sendiri. Kasih itu adalah sifat hakiki yang dimiliki oleh Tuhan. Dan sifat itu bukan belajar dari di luar dirinya. Kasih itu bukan bersumber di luar dirinya. Kasih itu sudah ada melekat pada dirinya. Itu pada diri Tuhan. Jadi kasih itu tidak bisa dikisahkan. Jadi bukan seolah-olah Tuhan nyatakan kasihnya baru pada saat itu kasih. Tapi sebelum dia menyatakan diri sebagai manusia, berinkarnasi menjadi manusia, manusia sudah kehilangan kasih. Manusia tidak lagi mengenal kasih Kristus itu, yang adalah dosa, yang merusak hidupnya, membuat dia jauh dari Tuhan, tidak memiliki persekutuan dengan Tuhan, tidak memiliki hubungan dengan Tuhan. Itu kasih itu tidak ada lagi. Makanya Tuhan perlu menyatakan diri, keluar dari persembunyiannya, keluar tadinya sembunyi bagi kita, tetapi ketika Yesus menyatakan dirinya, dia menyatakan kasih yang bersumber dari Tuhan. Amin. Kasih kita adalah kasih yang bersumber dari Tuhan. Mengapa Yohanes mengatakan demikian? Kasih itu bersumber dari Allah. Yang pertama, menunjukkan bahwa Allah itu adalah kasih. Di ayat yang berikutnya dikatakan, setiap orang dikatakan perhatikan 8, barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Diulang lagi di ayat ke-9. Dikatakan kasih dinyatakan di tengah-tengah kita. Diulang kata-kata kasih ini. Luar biasa. Bapak Ibu saudara kasih Tuhan. Kasih yang bersumber dari Tuhan itu. Kasih yang telah dinyatakan itu. Yaitu bersumber dari Tuhan. Dikatakan Allah itu adalah kasih. Jangan dibalik. Allah adalah kasih. Atau kasih adalah Allah. Jangan. Tapi kasih itu adalah Allah. Artinya kata kasih adalah Allah. Nah, artinya apa? Yang mau ditunjukkan oleh Yohanes di sini bahwa Tuhan memiliki sifat kasih yang tidak dimiliki oleh dunia ini dan hanya dimiliki mereka yang mengenal dan percaya kepada Yesus. Amin. Kasih Kristus yang telah dinyatakan itu, kasih yang bersumber dari Tuhan, itu hanya dimiliki bagi mereka yang sudah percaya kepada Kristus, yang sudah terima Yesus, yang sungguh-sungguh dalam Kristus. Amin. Kalau kasih yang bersumber dari Tuhan, melekat pada Tuhan, dan kasih itu telah dinyatakan di tengah-tengah hidup kita, di dalam kehidupan kita, kita ini sebagai anak-anaknya. Saudara, anak-anaknya Tuhan. Amin. Bapa itu penuh kasih, Yesus penuh kasih, dan kasih itu telah dikaruniakan, diberikan kepada saudara. Pada saat apa? Pada saat saudara percaya, kasih itu dikaruniakan kepada kita. Amin. Kalau kasih Tuhan sudah dikaruniakan, diberikan kepada kita sebagai anak-anaknya, berarti kasih itu melekat di hati kita. Seperti Tuhan, kasih itu melekat di hatinya. Hanya bedanya apa? Dengan kita. Kalau kasih kita bersumber dari Tuhan, tapi kasihnya Tuhan itu tidak bersumber dari mana, tetapi itu ada pada dirinya sendiri. Bapak Ibu dikasih Tuhan, kualitas kasih dari Tuhan itu sangat berbeda dengan kualitas kasih dunia ini. Cinta kasih dunia seperti dikatakan Allah cinta kasih yang menuntut, cinta kasih yang minta balasan, minta jasa, mengasihi karena dikasihi, memberi karena diberi.
Kasih yang dari Tuhan itu adalah kasih yang sudah ada di hati kita, ditaruh oleh Tuhan. Silakan baca nanti di Roma 5 ayat yang kelima. Terima kasih Tuhan. Sesungguhnya kita sebagai anak-anak Tuhan, kasih kita, kasih agape, kasih ilahi. Amin. Amin. Kasih agape, kasih ilahi itu harus dibuktikan. Inilah yang kedua yang perlu kita perhatikan. Kasih yang bersumber dari Tuhan itu telah dikaruniakan kepada kita. Maka kasih itu tidak boleh hanya dengan kata-kata, dengan ucapan, tetapi kasih itu harus dibuktikan. Bapak Ibu dikasih Tuhan, mari kita melihat bagaimana Tuhan membuktikan bahwa Tuhan itu mengasihi kita. Apa buktinya bahwa Tuhan mengasihi umatnya, mengasihi manusia? Ada pembuktian. Pembuktian itu yang kedua yang kita menjadi perenungan buat kita. Selain kasih itu berasal dari Tuhan, maka yang kedua, kasih itu adalah kasih yang harus dibuktikan. Ayat ke-9, mari kita perhatikan. Saya akan bahas sekali lagi. Dalam hal ini adalah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia supaya kita hidup olehnya. Perhatikan, apa bukti dari kasih? Bukti dari kasih itu Allah mengutus anaknya yang tunggal. Amin. Allah mengutus anaknya yang tunggal. Siapa yang anak yang tunggal itu? Yohanes 3:16 dikatakan apa? Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup kekal. Anak yang tunggal. Perhatikan mengapa anak yang tunggal. Apa makna dari anak yang tunggal? Dalam bahasa Yunaninya monogenes. Berarti satu-satunya. Tidak ada yang lain. Tidak ada yang lain anak yang tunggal seperti Yesus Kristus. Tidak ada kasih yang lain seperti kasih Yesus Kristus. Tidak ada. Kata ini hanya bisa digunakan kedua hal. Yang pertama, kepada Yesus dan juga kepada Abraham, Ishak anaknya Abraham. Karena yang tunggal. Padahal ada dua anak sebenarnya. Ishak dengan siapa? Ismail. Tapi dikatakan anak yang tunggal juga kepada Abraham. Mengapa? Karena anaknya Ishak itu adalah anak perjanjian. Anak yang sudah dijanjikan oleh Tuhan. Dari situ akan lahir, dari keturunannya akan lahir raja-raja. Dan raja di atas segala raja, yaitu Yesus Kristus. Amin. Satu-satunya anak yang tunggal, monogenes, saudara kasih Tuhan. Tidak ada yang lain. Maka bersyukurlah saudara dan saya, kita ada di dalam kasih yang tunggal itu, yaitu Yesus Kristus. Saya sangat bangga dan sangat bersyukur. Pembuktian dari Tuhan itu apa? Mengutus anak yang tunggal. Bayangkan saudara kasih Tuhan, Dia pencipta langit, bumi dan segala isinya, yang mengatur segala masa, yang mengadakan sejarah atas dunia ini. Dia dari surga, Tuhan dari surga datang ke dunia, lahir dan mengikuti caranya manusia lahir. Proses manusia lahir mulai mengandung dari Maria. Hanya bedanya bahwa Yesus dikandung dari Roh Kudus, bukan hasil dari hubungan suami istri Maria dan Yusuf. Tidak. Keajaiban yang hebat yang luar biasa itu, saudara kasih Tuhan. Dia lahir dari seorang perawan muda, dari seorang perempuan muda, seorang anak darah. Yaitu dikatakan kalau perjanjian lama Alma,
Yaitu dari seorang perempuan muda, diterjemahkan dalam perjanjian baru yang disebut dengan Parthenos, perempuan muda, perempuan suci, kudus, masih perawan. Dari situlah Yesus lahir, mengikuti proses manusia seperti layaknya manusia lahir. Dan itu adalah kenyataan, bukan dongeng, bukan cerita, tapi itu adalah kenyataan yang Tuhan sudah genapi. Apa yang dikatakan oleh Yesaya 7:14? Bahwa Yesus akan lahir dari seorang perempuan dan diberikan namanya siapa? Immanuel, Allah beserta kita. Bapak Ibu dikasih Tuhan, Dia benar-benar manusia, turun dari surga benar-benar menjadi manusia, merasakan apa yang kita rasakan, sakit, lapar, haus, dan sedih, dirasakan oleh Tuhan sebagai manusia, dirasakan olehnya sebagai manusia. Tapi hal yang luar biasa yang hari ini kita mau bisa bersama-sama menikmati, Dia lakukan semua itu bukan kepentingan Tuhan, tapi kepentingan saudara dan saya. Amin. Karena kasihnya itu, Dia berinisiatif. Tuhan itu menjadi inisiator, mengasihi. Dengan bukti apa? Diutus anaknya yang tunggal, lahir, bukan saja lahir, tapi mati di kayu salib dan bangkit hari yang ketiga dan naik ke surga. Itu sudah terjadi, sudah kasih Tuhan. Bapak yang dikasih Tuhan, itu dilakukan atas inisiatif dari Tuhan. Makanya hari ini kita mau belajar soal kasih Tuhan. Kalau kita mengatakan ada kasih Tuhan pada kita sebagai anak-anak Allah, orang percaya, maka ada pembuktian bahwa kita mengasihi Tuhan. Apa pembuktian bahwa kita mengasihi Tuhan? Bahwa Tuhan Dia ada di tengah-tengah kita. Apa pembuktiannya? Apa buktinya? Hari ini kita belajar bersama-sama. Kebenaran firman Tuhan ini mengingatkan kita. Kasih itu dituntut dengan pemberian, dituntut dengan pengorbanan. Amin. Saudara kasih Tuhan, pengorbanan kita kepada Tuhan tidak sebanding dengan pengorbanan Tuhan kepada kita. Sebesar apapun pengorbanan kita yang kita lakukan, baik itu untuk suami, baik itu untuk istri, baik itu untuk orang lain, baik itu untuk dalam pelayanan, tidak pernah sebanding dan tidak akan pernah sebanding dengan kasih Tuhan, dengan pengorbanan Tuhan. Tetapi manusia, terutama kita orang-orang Kristen, masih sering membanding-bandingkan apa yang kita buat, apa yang kita kerjakan, apa yang kita lakukan. Hari-hari ini kita melihat kasih itu sudah mulai krisis tengah-tengah keluarga. Seperti saya katakan tadi, istri sudah tidak mampu lagi mengasihi suaminya. Mengapa? Barangkali karena pendapatan suaminya sudah sedikit bahkan tidak ada. Dulu waktu masih muda, masih gagah, bisa mencari uang. Tetapi setelah tua, mungkin sakit-sakitan, sudah mulai tidak dikasihi. Bila perlu didoakan cepat-cepat mati. Padahal orang Kristen dulu dikasihi, sangat dihargai, dihormati, sekarang dibuang. Bahkan ada orang-orang tua yang sudah usia lanjut. Beberapa yang kita lihat berita seperti saudara kasih Tuhan, anak Tuhan, atau dikatakan orang Kristen lah. Orang Kristen yang sungguh-sungguh sudah lahir atau tidak, kita tidak tahu. Ibunya yang mengandung, melahirkan, membesarkan, menjadi orang, menjadi sarjana. Tapi ketika dia sudah tua, pekot dan tidak bisa punya daya lagi, diasingkan di belakang seperti binatang, diantar jemput makannya berikan. Saudara kasih Tuhan, tidak lagi menghargai orang tuanya, tidak lagi mengasihi orang tuanya. Apakah disebut dengan kasih Kristus seperti ini? Banyak hal yang terjadi saudara kasih Tuhan. Ketika orang lain membenci kita, tidak sakit hati dengan kita, barangkali kita mengatakan, apakah kita masih mampu mengasihinya? Saya tidak tahu siapa yang saudara benci selama 1 tahun ini. Siapa yang saudara pernah sempat ingin berniat jahat, berbuat jahat, baru niat, atau mungkin sudah melakukannya. Artinya apa? Sudah tidak ada kasih Kristus dalam kehidupan kita, tidak bisa buktikan lagi bahwa kasih itu dalam hidup kita. Membenci lalu benci,
Kita dibenci, maka kita benci. Kita jadi suka dan kita balik tidak menyukai. Itu yang terjadi. Kita memberi karena kita diberi. Itu bukan kasih Tuhan. Kalaupun kita pun hanya sifatnya hanya menerima, itu bukan kasih Tuhan. Karena Tuhan mengajar kita untuk mengasihi, berarti kasih itu ada buktinya, memberi. Amin. Kalau kau masih hitung-hitungan dengan pekerjaan Tuhan, pengorbanan, maka itu bukan kasih Tuhan, itu kasihnya dunia, kasih dirimu sendiri. Mari kita belajar. Apapun yang saya beri, apapun yang saya korbankan, ini adalah bukti kasih saya kepada Tuhan. Bukan untuk mengasihi orang itu, bukan untuk menguntungkan orang itu, bukan supaya orang itu menguntungkan saya, bukan supaya orang itu memberi kepada saya, bukan supaya orang itu melayani saya, menghormati saya, menghargai saya. Tapi saya lakukan itu semua karena saya mengasihi Tuhan. Amin. Saya kan tidak pernah hitung-hitungan dengan siapapun. Kalau kita sering menghitung jasa-jasa yang buat kita pokok, tenaga kita, waktu kita kerja kita, ingat, orang seperti ini biasanya tidak setia dalam pelayanan. Tapi kalau dia melakukan itu berdasarkan kasih Kristus, selagi masih ada kesempatan, saya mau hidup, saya percaya dia lakukan dengan ketulusan. Saya percaya orang-orang seperti ini akan berkati Tuhan. Amin. Kalau ada di antara saudara kecewa dengan seseorang, kecewa mungkin karena sifatnya, kecewa mungkin karena berita gosip dari orang lain. Lalu seorang percaya dan langsung kesimpulan, oh dia benar seperti itu. Lalu seorang menjauhi, lalu tidak mengasihinya, musuhinya, bahkan menjadi apa? Orang-orang di dalam satu kumpulan yang sakit hati. Nah, hati-hati, berarti bukan kasih Tuhan yang ada di sini. Sesungguhnya tidak ada sakit hati dalam kasih Tuhan. Kita belajar untuk itu. Amin. Kalau ada pun sifatnya sementara, karena kedagingan kita harus kita lawan. Kalau kasih Kristus ada dalam kehidupan kita, melekat dari kita akan buktikan yang bisa dilihat, disaksikan orang lain. Inilah yang dikatakan di yang ketiga, kita perhatikan ayat ke-11 dan ke-10 ayat 11. Perhatikan 10. Minta tolong satu orang baca 10, 11. Demikianlah firman Tuhan, inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi. Perhatikan, Tuhan mengajarkan kepada kita inisiatif tadi yang saya katakan ini. Inilah kasih itu, bukan kita. Perhatikan, bukan yang dikatakan bukan kita yang telah mengasihi Allah. Tapi dikatakan apa? Tetapi Allah yang telah mengasihi kita. Artinya inisiatif dari Tuhan mengasihi itu adalah inisiatif dari Tuhan, bukan karena kita. Ini yang harus kita belajar dari Tuhan. Saya mengasihi karena inisiatif yang ada pada saya, bukan karena digerakkan sesuatu yang dari luar. Amin. Tuhan lakukan itu. Kita belajar kasih Tuhan. Marilah kita saling mengasihi. Kasih itu membawa damai. Amin. Bukan membawa pertentangan, keributan yang lain sebagainya. Tapi kasih itu selalu membawa perdamaian dengan siapapun. Itulah yang dilakukan, dikerjakan oleh Yesus. Dan itu juga yang harus kita kerjakan. Kemanapun kita pergi, harus selalu membawa damai sejahtera. Amin. Amin. Di ayat 12. Di ayat 12. Kita tolong Pak Irman, silakan baca. Ayat 12, demikian firman Tuhan. Tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah. Jika kita saling mengasihi, Allah tetap di dalam kita dan kasih-Nya sempurna di dalam kita. Ini yang ketiga. Hal yang ketiga, kasih itu yang telah dinyatakan di tengah-tengah kita. Kasih itu harus nyata dalam kehidupan kita, bisa dilihat oleh orang lain. Perhatikan di sini. Dikatakan sangat jelas, tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah. Apa artinya? Manusia yang sudah berdosa ini tidak bisa melihat Allah.
tidak bisa lagi mengenal Allah, tidak lagi bisa mengenal Tuhan. Tidak ada seorang pun yang melihat Allah. Kita tidak bisa melihat Allah karena Dia roh. Tetapi perhatikan kalimat yang berikut. Jika kita saling mengasihi, Allah tetap di dalam kita dan kasih-Nya sempurna di dalam kita. Begini maksudnya di sini. Bapak Ibu kasih Tuhan. Bagaimana supaya seorang bisa mengenal kasih Tuhan? Bagaimana seseorang bisa mengenal Tuhan? Bagaimana seorang bisa mengenal Kristus? Tentu bukan dengan perkataan kita, bukan hanya dengan ucapan kita, tetapi mereka melihat ada kasih Kristus di dalam hidup kita. Amin. Kasih itu yang berdiam dan ada dalam kehidupan kita, kita nyatakan kepada sesama kita pada saat kita bersaksi, terutama kepada mereka orang-orang yang tidak percaya kepada Kristus. Maka kasih yang telah dinyatakan itu harus disaksikan melalui kehidupan kita. Hidup kita. Bapak Ibu kasih Tuhan. Ini bagaimana? Kita tanya, oh dia anak Tuhan, dia orang Kristen. Apa sih bedanya dengan orang Kristen yang lain? Apakah apa bedanya dengan orang agama lain? Orang yang tidak mau menjadi orang Kristen, yang tidak orang Kristen, apa sih bedanya? Mereka bisa melihat kasih Kristus itu ada dalam hidup kita. Ketika kita melakukan bukan hanya dengan perkataan, tapi dengan perbuatan. Amin. Maka saudara kasih Tuhan, apa yang kita bisa buat kita kerjakan kepada orang lain? Mungkin mereka sebagai pengemis, mungkin mereka lemah dalam hal ekonomi, keuangan dan lain sebagainya, apapun itu. Mungkin mereka sakit, apapun itu. Mari kita berikan perhatian yang nyata tanpa menghitung-hitungnya. Terima kasih Tuhan. Saya di mobil itu selalu hal yang kecil ini. Di mobil itu saya selalu sediakan uang 500 bahkan 1.000. Saya memberi bukan karena takut digores mobil saya. Tidak. Tapi saya belajar untuk memberi. Setiap hari itu bisa sampai 3.000, 5.000. Apalagi kalau jauh perjalanan. Bahkan lebih dari situ. Mengapa? Membuktikan kasih Tuhan kepada mereka. Ada di sini tukang parkir, setiap minggu kalau kita keluar selalu kita kasih. Kita kasih. Mengapa? Kasih Tuhan yang menggerakkan kita untuk melakukan itu. Mungkin kita tidak pernah membalas kepada kita. Tapi balasannya apa? Kita diatur parkirnya. Pak, stop. Nah, tunggu. Baru masuk Pak. Masuk. Pas kita keluar, diatur. Security di samping di rumah kami selalu berikan perhatian, baik itu Lebaran maupun Natal. Padahal Lebaran kepentingan mereka, Natal kepentingan kita, tetap kita kasih. Yang keluar dari itu, sebenarnya kita tidak layak dikatakan. Hormat bos, selamat pagi bos, dan yang lain. Saya bilang ini pendeta bukan bos. Mengapa? Karena kasih kita kepada mereka. Ini hal yang kecil saudara kasih Tuhan. Mari kita lakukan itu, jangan terlalu hitung-hitungan. Jangan kita memberi karena kita sudah cukup. Jangan kita memberi karena kita sudah berkelimpahan. Jangan kita memberi karena kita ingin diberi. Tapi berilah karena itu ada kasih Kristus dalam kehidupan kita. Itulah kasih Natal yang sesungguhnya. Amin. Mari kita bangkit berdiri.